Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-15 di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan kenikmatan dan kesehatan. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tausiah, yaitu yang berjudul menepati janji. Ada beberapa renungan yang harus kalian ingat. Kenapa kalian berjanji untuk hadir dalam suatu acara atau belajar kelompok, namun karena sesuatu hal kalian tidak bisa datang, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, kalian berarti sudah ingkar janji atau tidak menepati janji karena tidak bisa memenuhi janji yang sudah kalian sebutkan tadi. Bagaimana hukumnya apabila kita tidak bisa menepati janji? Apa itu janji? Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain. Sedangkan menepati janji itu berarti kita melaksanakan janji yang pernah kita ucapkan kepada orang lain tersebut. Jadi, apabila kita sudah mempunyai janji, kita wajib menepati janji tersebut. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan kita mengucapkan kalimat insya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Tetapi dengan catatan alasan tersebut tidak kita sengaja. Jadi bukan karena semata-mata kita sudah mengucapkan insya Allah, jadi kita boleh bebas tidak melaksanakan janji tersebut, tidak ya. Dengan catatan alasan tersebut tidak kita sengaja. Di dalam Al-Quran ada dalil yang menyebutkan tentang menepati janji, yaitu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 77, di mana pada ayat tersebut dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang menepati janji dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ya. Dalam Al-Quran saja sudah disebutkan bahwa orang yang tidak menepati janji, Allah akan memberikan azab yang pedih di akhirat nanti. Adapun dalil hadisnya, yang pertama Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berkata dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji tidak ditepati atau ingkar. Dan yang ketiga, apabila dipercaya dia akan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang lain yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah siapa yang paling baik menunaikan janji. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis pun sudah diatur bahwa kita wajib untuk menepati janji kepada siapapun itu, ya. Contoh menepati janji
Yang paling sederhana di lingkungan keluarga, misalkan di rumah kamu sudah berjanji kepada ayahmu untuk membantu membersihkan lingkungan rumah. Kemudian pada waktu yang bersamaan, temanmu mengajak untuk bermain sepak bola. Bagaimana sikapmu seharusnya? Sikap kita seharusnya kita tetap membantu ayah untuk membersihkan lingkungan rumah karena kita sudah berjanji. Jadi kita harus konsekuensi dengan janji yang sudah kita buat. Itu contoh sederhana di lingkungan keluarga. Contoh menempati janji di lingkungan sekolah. Pada saat masuk sekolah, tentunya kalian sudah menandatangani surat dengan pihak sekolah untuk selalu mentaati tata tertib. Maka seharusnya kita wajib mentaati peraturan tersebut karena kita sudah berjanji di awal ketika masuk sekolah. Yang ketiga, contoh menempati janji di lingkungan masyarakat. Seringkali kita jumpai pada saat pemilihan pemimpin daerah, ya, pasti pada saat kampanye mereka sudah menjanjikan janji-janji apabila nanti dia sudah diterima menjadi menjadi kepala daerah. Maka seharusnya ketika dia sudah dipilih menjadi seorang pemimpin kepala daerah, maka dia wajib mentaati janji-janji yang sudah diberikan kepada warga. Itu beberapa contoh sederhana menepati janji yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah manfaat yang kita peroleh apabila kita sudah menepati janji? Yang pertama, kita akan menjadi pribadi yang amanah dan bisa dipercaya karena kita sudah bisa menepati janji, tentunya orang akan percayakan sama kita karena kita selalu menepati janji yang sudah kita ucapkan. Yang kedua, banyak disenangi orang lain sehingga dipercaya dalam melaksanakan berbagai hal. Yang ketiga, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah dan juga di mata manusia. Yang keempat, tentunya kita akan terhindar dari dosa. Dan yang kelima adalah terhindar dari perbuatan yang merugikan sesama. Ini adalah beberapa hikmah yang dapat kita peroleh apabila kita sudah bersikap untuk menepati janji. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya ini agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan disenangi oleh orang lain. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.